اكبر ولله الحمد. اسحب اسحب. امن. اسحب. اسال الجندي امسك القطه. انا بصور في الجندي. الان تفجير بصور تفجير عبوه من الجنود الصهاينه الخنازير بالقرب من نفق في حي الزيتون. Jumlah kematian di antara tentara pendudukan Israel terus meningkat selama operasi Banjir Al-Aqsa pecah pada 17 Oktober 2023. Tentara rezim Zionis mengaku jika tak semua prajurit yang diterjunkan ke medan tempur bisa memahami taktik perang. Hal itu disampaikan oleh Alon Britan, seorang komandan peleton. Diakuinya ada perasaan bahwa mereka tak berdaya melawan Hamas. Dikutip dari Al-Mayadan, Alon menyebut rata-rata prajurit tak memahami taktik secara keseluruhan. Akibatnya, posisi tentara Israel semakin memburuk. Ia lantas mendesak pihak berwenang agar menemukan solusi bagi tentara cadangan yang akan diikutkan perang. Sebelumnya, pasukan pendudukan mengumumkan tewasnya 4 anggota IDF. Tanya itu 6 orang juga dilaporkan mengalami luka parah akibat pertempuran darat. Sejak dimulainya perang, 519 tentara Israel telah tewas. 180 diantaranya tewas sejak dimulainya pertempuran darat di jalur Gaza. Selain itu, 1042 tentara telah terluka sejak dimulainya pertempuran tersebut. 288 diantaranya luka berat dan 45 orang menerima perawatan sejak awal perang. Kelompok Houthi Yaman kembali meluncurkan serangan ancaman ke Laut Merah. Namun tembakan rudal yang diluncurkan Houthi itu ditembak jatuh oleh pasukan Inggris dan Amerika Serikat. Dikutip dari Al Arabiya, Houthi yang disebut meluncurkan 21 drone dan rudal ke Laut Merah Selatan. Dikatakan Komando Pusat Militer Amerika, puluhan rudal itu ditembakkan menuju jalur pelayaran internasional. Namun, pasukan Amerika dan Inggris disebut berhasil menggagalkan serangan itu. Komando Pusat Amerika mengatakan 18 drone, 2 rudal jelajah anti kapal, dan 1 rudal balistik anti kapal ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban, cedera, atau kerusakan yang dilaporkan. Ia menambahkan bahwa ini adalah serangan Houthi yang ke-26 terhadap jalur pelayaran komersial di Laut Merah sejak 19 November 2023. Diketahui militan Houthi telah meningkatkan serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah sebagai protes terhadap perang Israel di Gaza. Serangan terus diluncurkan meski Amerika dan Inggris mengancam akan mengubah Laut Merah menjadi zona perang. Berbagai perusahaan pelayaran telah menghentikan operasinya dan malah melakukan perjalanan lebih jauh mengelilingi Afrika. Kelompok Houthi telah bersumpah untuk terus melakukan serangan sampai Israel menghentikan konflik di Gaza, sekaligus memperingatkan bahwa mereka akan menyerang kapal perang Amerika jika kelompok milisi terancam. India disebut akan menambah jumlah kapal perang untuk operasi anti pembajakan di Laut Arab. Jumlah yang dikerahkan 5 kali lebih banyak dibandingkan tahun lalu seiring dengan meningkatnya ancaman kelompok Houthi. Dikutip dari Al Arabiya, setidaknya selusin kapal perang akan mengawasi wilayah Laut Arab. Hal ini disampaikan seorang pejabat senior India yang enggan disebutkan namanya.
Kapal dikerahkan setelah sebuah kapal tanker yang membawa bahan kimia terkena proyektil dari sumber yang tidak diketahui di dekat perairan India. Negara Asia Selatan ini meningkatkan penempatan di wilayah tersebut dari 2 menjadi 5 kapal perang pada bulan Desember. Masing-masing kapal perang ini akan membawa 1 detasemen komando marinir dan helikopter. Selain itu, kapal perang tersebut akan didukung oleh drone MH-9 buatan Amerika Serikat dan pesawat pengintai jarak jauh. Langkah untuk menempatkan lebih banyak kapal perang di Laut Arab sejalan dengan kebijakan India yang lebih luas. Negara itu memproyeksikan dirinya sebagai mitra keamanan utama bagi negara-negara di wilayah itu. Namun, New Delhi masih enggan secara resmi bergabung dengan koalisi Amerika Serikat untuk melawan Houthi. Sementara Inggris pada Selasa 9 Januari 2024 disebut mengirim kapal perangnya ke Laut Merah. Pengiriman kapal ini bertujuan untuk melindungi navigasi laut di tengah ancaman Houthi Yaman. Pasukan pendudukan kembali mengumumkan tewasnya sejumlah tentaranya akibat konflik dengan Hamas. Belasan perwira terbunuh oleh perlawanan Palestina di jalur Gaza dalam waktu 24 jam. Pada Selasa 9 Januari 2024, tentara Israel mengumumkan terbunuhnya 11 perwira dan tentaranya. Jumlah ini menjadi kematian terbesar yang dialami Israel dalam satu hari. Kemudian pada Rabu 10 Januari pagi, seorang perwira juga dilaporkan tewas dan seorang lainnya mengalami luka serius. Dikutip dari Al-Mayadin, perwira itu terbunuh saat melakukan serangan darat di pusat jalur Gaza. Menurut Angkatan Bersenjata Israel, perwira IDF yang terbunuh itu ialah Sersan Cadangan Elkna Meulander yang merupakan seorang petugas medis militer di Markas Besar Divisi 99. Sementara juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah juga mengklaim menghancurkan 42 kendaraan militer Israel. Sebanyak 22 tentara rezim Zionis disebut terbunuh. Uni Emirat Arab disebut akan menargetkan kapal yang tak berkaitan dengan Israel. Langkah UEA itu mendapat respon menolak dari kelompok Houthi di Yaman. Seorang pejabat Ansarullah memperingatkan bahwa UEA sedang membuat peraturan baru. Peraturan itu terkait penargetan kapal-kapal yang ditandai aman untuk dilewati oleh Ansarullah. Dikutip dari Al-Mayadin, Sekretaris Jenderal Biro Politik Gerakan Ansarullah, Abu Talib pada Selasa 9 Januari 2024 buka suara. Menurutnya, pengaturan itu dilakukan UEA melalui tentara bayarannya di Yaman. Langkah UEA ini disebut untuk mengubah situasi dan memberikan pembenaran kepada Amerika Serikat untuk memiliterisasi Laut Merah. Abu Talib melalui akun X-nya menilai langkah UEA sebagai tindakan yang tercela. Pasalnya, operasi Houthi di Laut Merah dan Arab disebut memiliki tujuan yang spesifik dan jelas. Sebelumnya, Houthi telah memberikan ancaman kepada UEA jika negara itu bergabung dengan koalisi Amerika. Mereka menegaskan tak segan menyerang ladang minyak dan gas UEA jika berpartisipasi mencegah kelompok Yaman menargetkan kapal-kapal yang melintasi Laut Merah menuju wilayah pendudukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.